kita semua bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan telah terus melihara hidup kita sampai seminggu lamanya kita bisa berkumpul kembali bersama di tempat ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan, amin. Kita percaya perbuatannya Allah yang dahsyat akan terus Dia lakukan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Siapakah yang dapat disamakan dengan Engkau Tuhan? Sebab Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang perkasa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan. Pada siapa kau baktikan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh akan tertinggi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh lebih dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Siapa kau baktikan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Mari katakan dengan iman. Musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh lebih dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh lebih dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh lebih dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang hebat. Karena Engkau yang berkuasa di hidup kami Tuhan. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Tiada yang seperti Engkau Allah kami. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan.
tempat ini hadir di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, dipuja di tempat ini. Marilah setiap kami yang hadir, biar setiap kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Marilah ikat kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, menyembah Kau Raja di atas segala raja. Layakkan dan kuduskan setiap kami. Ya Rakaya Labaka Kaya, mari buka hatimu buat Tuhan. Kami percaya Kau hadir Tuhan. Biar kuasa-Mu mengalir di tempat ini, kasih-Mu mengalir di tempat ini.
yang ajaib. Kau selalu melakukan perkara yang dahsyat. Kau selalu datang menolong kami saat kami perlu. Kau menyediakan apapun yang kami perlu. Kami selalu merasakan kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Kuasa-Mu selalu mengalir di hidup kami, Tuhan. Dan dialah pagi ini kami membalas kasih-Mu, kami membalas cinta-Mu dengan membawa hati kami, membawa hidup kami. Sembah Dia.
yang baik, Allah yang perkasa, yang telah menjadikan hari-hari yang baik bagi kami semua. Seminggu telah berlalu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu yang begitu indah dalam hidup kami. Semua kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Dan sebagai tanda syukur kami datang menghadap Tuhan pagi siang ini, mengucap syukur untuk semua yang baik itu. Dan lebih lagi Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu, kebenaran-Mu, supaya menjadi sesuatu yang menguatkan kami. Iman kami semakin bertumbuh sejalan dengan kehendak Allah dan semakin sempurna seperti Yesus. Urapi juga hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap mendengar firman katakan amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar hari ini? Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan bersama. Kita buka kitab kita Matius pasal 6. Kita baca ayat 9 sampai 13. Dengan judul di atas adalah hal berdoa. Di sini Tuhan mengajar kepada muridnya tentang belajar berdoa, dan doa ini adalah doa yang sangat terkenal ya. Doa yang seharusnya kita hafal tanpa dibaca. Kita baca ayat 9 sampai 13. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Doa adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Ya, makanya Yesus mengajarkan muridnya untuk berdoa. Hari ini kita beri judul setiap hari. Ya, dalam ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar sebentar apa itu. Ya, kita lihat dulu manfaat makanan bagi makhluk hidup. Dikatakan bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Ada yang tidak butuh makanan, boleh makan. Ya, yang tidak butuh makanan, ya kecuali kenyang ya. Kalau kita sudah kenyang, makanan apapun pasti kita tidak akan bisa menerimanya lagi. Nah, saudara, manusia butuh makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit mengerjakan aktivitas sehari-hari. Ya, makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Ya, memakan makanan yang bergizi akan membantu pertumbuhan manusia, baik otak maupun badan. Tanpa makanan, tubuh manusia akan kerdil, jaringan tubuh akan rusak, dan pada akhirnya manusia akan mati. Artinya bahwa makanan adalah sepertinya sangat-sangat penting dalam hidup manusia. Kebutuhan makanan untuk manusia sudah dipersiapkan sejak awal penciptaan. Ya, pada waktu Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi, lalu Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Ya, lalu Tuhan berfirman bahwa berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Setiap Natal, setiap Desember ya, gereja ini mengadakan Natal. Dan yang paling bukan menyusahkan ya, merepotkan adalah masalah konsumsi. Kalau soal dekorasi hiasan tidak terlalu sulit, yaitu ecek-ecek saja. Tapi yang selalu menjadi persoalan setiap tahun adalah konsumsi. Karena memang sudah budaya di Toraja ya,
harusnya makan besar. Ya, jadi itu yang selalu menjadi prioritas utama bagaimana ya. Soal siapa yang khotbah itu urutan kesekian. Yang paling utama adalah makanan, dan makanannya apa? Menunya apa? Ya. Yang jelas pasti ada namanya BABE, ya kan? Yang menjadi kebutuhan kita di Toraja. Nah, Tuhan juga telah menyediakan segala kebutuhan Adam dan Hawa sebelum mereka ditempatkan di Taman Eden. Yang berikut, Kejadian pasal 9, ketika Nuh turun dari bahtera setelah air bah menutupi bumi 120 hari lamanya. Maka Tuhan berkata kepada Nuh, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi Tuhan begitu memperhatikan kehidupan makhluk hidup, termasuk saudara dan saya, sehingga Dia menyediakan semua kebutuhan kita setiap hari. Makanya doa tadi yang kita baca, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa ini adalah sebuah petisi, sebuah permintaan kepada penguasa hidup kita. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kekhawatiran utama manusia adalah makanan. Betul ya? Kalau kita tidak punya kendaraan, mungkin kita tidak terlalu khawatir. Mungkin rumah kita tidak terlalu bagus, kita tidak khawatir. Tapi kalau makanan tidak ada, maka kita mulai khawatir. Makanya firman Allah berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Yang pertama Tuhan sebut di atas, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ya, itu kekhawatiran utama manusia. Manusia paling takut kelaparan. Paling takut kelaparan. Khawatir sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Entah kita merasa Tuhan tidak mengerti dan tidak peduli akan kebutuhan kita, atau bahkan kita tidak yakin Dia mampu menolong kita. Akibatnya kita tidak mampu taat kepada firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, kita tadi sudah membaca bahwa sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan segala keperluan kita. Tetapi kenapa kita masih khawatir? Itulah sebabnya Tuhan menegur kita lewat firman hari ini, bahwa janganlah khawatir tentang hidupmu, akan apa yang kau makan, minum, dan pakai. Ya. Kembali kepada bacaan kita ayat 11 tadi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel dibawa dari Goshen menuju ke tanah Kanaan, janji Tuhan lewat Musa berkata begini, engkau akan membawa umatku menuju tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Ya. Tidak dikatakan engkau akan membawa umatku masuk di tanah Kanaan, tinggal di kota-kota berbenteng, tinggal di kota-kota besar, menguasai seluruh tanah tanah Kanaan. Tidak. Tapi Tuhan berkata, engkau akan membawa umatku ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Kembali berbicara tentang kebutuhan makan dan minum manusia, umat Tuhan waktu itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Bagaimana doa kita di hadapan Allah setiap hari? Kita minta yang secukupnya atau yang berlebihan? Ya. Kalau kita berkata secukupnya, kemungkinan banyak yang salah. Karena kebanyakan kita tidak puas dengan apa yang ada. Kita mau lebih. Ya, itu yang sebabnya banyak orang khawatir tentang hidupnya, karena selalu ingin lebih, lebih, dan lebih. Nah, sekarang coba kita lihat, mengapa Tuhan tidak berkata mintalah 1 minggu
atau 1 bulan, atau 1 tahun sekaligus. Mengapa setiap hari? Ya, ini sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan. Kan harusnya begini, supaya tidak repot, Tuhan kasih kita sebulan sekali, betul ya? Supaya kita tidak perlu tiap hari minta, tiap hari kan, itu kan merepotkan Tuhan saja. Ya, kayak kita dapat jatah begitu. Ya, sudah kamu ambil saja untuk sebulan, jatahmu pulang. Tidak usah ganggu kami lagi. Nanti bulan depan baru datang lagi. Harusnya kan begitu ya? Atau setahun sekali lah supaya tidak repot. Kayak anak kuliah. Setiap bulan kita kirim uang anak kita yang kuliah di Jogja, contoh, ya. Jadi nanti bulan depan baru dia telepon lagi, Papa, Mama, uang saya habis, kita kirim lagi. Coba kalau tiap hari kita kirimnya harus pagi-pagi ditelepon lagi, Papa, mana kiriman saya hari ini? Aduh, kita repot, kirim lagi ya. Waktu sekarang pakai internet banking atau email banking, ya, jadi tidak repot. Tapi dulu harus ke ATM, harus ke bank, ya kan repot kan, tiap hari harus kirim, tiap hari kirim, kan repot. Makanya kirimlah sebulan sekali, ya. Nah, tapi bagaimana dengan Tuhan? Kenapa Tuhan berkata mintalah setiap hari, secukupnya lagi? Apakah Tuhan memang sengaja mau direpotkan? Ya, apakah Tuhan tidak ada kerjaan sehingga bayangkan kalau seluruh manusia ya setiap hari minta, betapa repotnya di surga mengurusin semua manusia, miliaran orang tiap hari minta kepada dia, ya, repotnya itu. Nah, ternyata saudaraku, memang Tuhan sengaja berbuat demikian, minta setiap hari. Mengapa setiap hari? Agar setiap hari kita menghadap Tuhan dalam doa. Amin. Ada yang berdoa tadi pagi? Yang doa tadi pagi boleh angkat tangan? Yang lupa boleh turun tangan? Ya. Seringkali kita doa karena ada masalah. Kalau semuanya lancar, semua kebutuhan kita cukup, biasanya kita jarang berdoa. Tapi waktu kita dalam masalah, kita dalam keadaan kepepet, ya, dalam dompet kosong, beras habis, pulsa habis, ya, biasanya kita banyak berdoa, bergumul, ya. Makanya disebut doa pergumulan. Beda dengan doa pengucapan syukur, ya. Kita bisa berdoa sambil buka mata, ya. Tapi doa pergumulan benar-benar air mata kita keluar. Kenapa? Kita sedang bergumul. Mengapa setiap hari? Agar setiap hari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang selalu ingin berjumpa dengan kita dalam doa. Kita menyapa Tuhan dalam doa setiap hari. Dan ini yang Tuhan mau. Dia tidak peduli bagaimana keadaan kita setiap hari. Tuhan mau kita datang kepada Dia dan berkata Bapa. Dan Dia berkata, ya anakku, ya. Dia ingin bercakap-cakap dengan kita. Daud berkata begini dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Dia adalah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Setiap hari kita datang kepada Tuhan, membangun hubungan melalui doa. Doa adalah komunikasi dua arah antara kita dan Allah, ya. Kalau kita kurang berdoa, maka hubungan kita kurang bagus. Hubungan bagus itu akan mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita, ya. Tapi kalau hubungan di tengah terputus, contoh ya, listrik kita menyala karena ada kabel yang menghubungkan ke pusatnya di PLN. Andai kata di tengah jalan kabelnya putus, maka listrik akan padam. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Kalau kita rajin berdoa setiap hari, maka hubungan kita akan lancar, langsung ke surga. Maka segala kebutuhan kita akan dicukupkan. Katakan amin. Ya, agar setiap hari kita meminta segala kebutuhan kita dari A sampai Z. Tuhan mau setiap hari kita minta. Alkitab berkata, mintalah, carilah, ketuklah pintu, maka akan diberikan kepadamu. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya.
agar setiap hari kita berseru dan memohon kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita, baik itu urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan masa depan, urusan pendidikan, ya, pendidikan anak, dan seterusnya. Semuanya kita naikkan doa-doa setiap hari, agar setiap hari kita hidup mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, ya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri di hadapan Tuhan. Kita hidup hari ini bukan karena kemampuan kita, tapi karena anugerah Allah. Katakan bersama, saya hidup karena anugerah Allah. Ya, kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu, Bapak Ibu. Ya, hidup kita selalu bersandar kepada Tuhan. Alkitab berkata, ya, Tuhan adalah pokok anggur, dan kita adalah carang-carangnya yang melekat pada pokok anggur. Apabila ranting itu tidak melekat pada pokok anggur, maka ranting itu menjadi kering dan mati, ya. Tapi bila mana ranting itu melekat pada pokok anggur, maka ranting itu akan hidup, bertunas, bahkan berbuah. Nah, Tuhan mau kita melekat kepada Dia setiap hari, menyedot segala nutrisi dari pohon itu, sehingga kita terus hidup dan melangsungkan hidup kita, menghasilkan buah-buah yang baik setiap hari. Mengandalkan Tuhan artinya selalu menyatakan kepada Tuhan bahwa aku tidak bisa hidup di luar Tuhan. Hak kita meminta, ya, hak kita meminta. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu, baginya pintu dibukakan. Ini hak kita. Hak kita untuk meminta, dan haknya Tuhan untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Tentu ada kutip, ya, sesuai kehendak Allah, ya. Karena ada juga orang yang berdoa meminta hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, contoh begini. Ada seorang suami sudah bosan dengan istrinya. Ya, betul, jujur. Ya, ada banyak begitu. Di sini tidak ada, cuma belum mengaku ada. Sudah bosan dengan istrinya. Lalu dia datang di pendeta, boleh tidak cerai? Pendeta bilang, mau cerai? Boleh. Terus, boleh tidak kawin lagi? Kawin lagi tidak boleh. Kamu boleh cerai tapi tidak boleh kawin lagi. Terus bagaimana? Saya sudah bosan dengan istri saya. Ya, kecuali cerai mati. Kecuali cerai mati, kata pendeta. Lalu dia bilang, jadi kalau saya doakan istri saya cepat mati, boleh tidak? Nah, kira-kira doa begini didengar Tuhan tidak? Dijawab Tuhan tidak? Ya, jadi dia ingin supaya istrinya mati, dia bisa kawin lagi. Kan itu namanya doa yang konyol. Ya, jadi doa-doa yang seperti ini adalah, atau Anda ingin tanahnya seseorang, ya, lalu Anda boleh berdoa, Tuhan, saya mau ambil tanahnya. Kira-kira Tuhan jawab enggak? Ya, jelas tidak. Nah, mintalah hal-hal yang selaras dengan firman Allah, sesuai dengan firman Allah yang menjadi kebutuhan kita. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Nah, ini dia. Kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi tidak semua doa yang kita naikkan itu dijawab dan berkenan kepada Allah. Ada doa-doa yang licik, ada doa-doa yang munafik, ya. Contoh saja, dia caleg. Tuhan berkati saya supaya saya terpilih jadi caleg tahun ini. Tapi dia pergi bagi-bagi uang. Kira-kira Tuhan berkenan enggak? Enggak. Sogok, yang menyogok dan menerima sogok sama-sama tidak berkenan kepada Allah. Jadi perhatikan dalam hidup kita sehari-hari, permohonan doa kita harus selaras dengan firman Allah. Makanya untuk tahu bagaimana firman Allah, bacalah Alkitab.
Yang masih lanjut baca Alkitab boleh angkat tangan. Ya, ada berapa grup ya? Ada 3, 4 ya. Puji Tuhan masih lancar ya. Hari ini pembacaannya Mazmur, ya. Mazmur dan berapa pasal dibaca hari ini. Puji Tuhan lancar. Kami 16 di satu grup. Semuanya lancar. Nah, saudaraku, semakin kita membaca Alkitab, semakin kita mengerti kehendak Allah. Sehingga kita tahu, oh, kalau doa begini tidak cocok, kalau begini cocok, ya. Firman Allah akan menjadi tolak ukur dari setiap permohonan kita kepada Allah. Saudara perhatikan gambar ini. Ini kejadiannya di sebuah negara termiskin di dunia, di Afrika, ya. Di mana seringkali anak-anak ini menghadapi piring makan yang kosong. Ya, jangan kami makan, piring makan yang kosong. Dan apabila mereka dapatkan makanan hari itu, mereka bersyukur dan berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan tolong kami supaya besok masih ada seperti ini. Itu doa mereka setiap hari. Kenapa? Karena belum tentu besok ada. Hari itu mereka dapat makanan, belum tentu besok. Makanya doa Bapa kami tadi persis dengan keadaan orang-orang di Afrika ini, di mana mereka berkata, berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Makanya lihat hidup kita ya, saudara. Ingat, kalau kau suka celah-celah makanan, ya, ingat orang di Afrika, makanan sisa pun mereka memakan. Yang suka buang-buang makanan karena merasa berkelimpahan, apalagi kalau pesta, ingat, di luar sana masih banyak orang yang butuh makanan. Makanya waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus berkata begini, kumpulkan yang sisa. Ya, ada anekdot bilang begini, kenapa waktu itu banyak yang sisa ya? Ada yang bilang begini, waktu itu ibu-ibu belum tahu ada membungkus, katanya. Ya, jadi mereka belum tahu caranya membungkus, jadi masih banyak sisa. Coba sekarang ada pesta, ada sisa enggak? Yesus menghargai makanan. Kita pun harus menghargai makanan. Karena di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan makanan. Makanya suka celah-celah makanan ya. Yang sudah dimasakkan mamanya, lalu saya tidak mau makan ini. Kita bawa anak itu di Afrika, kasih tinggal di sana 1 bulan. Ya, biar dia lihat itu orang di sana yang tinggal kulit membungkus tulang. Apapun mereka makan. Begitu kelaparan mereka di sana, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mau mengajar kita itu selalu mengandalkan Tuhan, itu selalu bersyukur kepada Tuhan, dan selalu berkata, tanpa Engkau Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya karena anugerah-Mu aku ada sampai hari ini. Jadi jangan terkebur, jangan sombong. Kalau sudah mencapai pencapaian hari ini, katakanlah selalu, kalau bukan Tuhan, ya. Apa yang kita miliki hari ini itu sesuatu yang tidak permanen, sementara, Bapak Ibu. Ya. Hidup ini sementara. Katakan bersama, hidup saya sementara. Kalau hari ini kita kuat, ya. Saya bulan lalu saya ikut seminar di Makassar. Lalu ketemu seorang teman yang jauh lebih muda dari saya. Saya tahu orangnya lincah, dia pun jalan sudah bungkuk, jalannya pelan-pelan begini. Kenapa kau jadi tua begini? Dia memang saya sudah tua. Saya, rasanya tidak mungkin kau seperti ini jalannya. Ya, kenapa? Nah, itulah yang kita tidak tahu. Ya, mungkin pola hidupnya, ya, dan seterusnya yang salah. Saya tidak bisa mengatakan apanya yang salah, tapi yang jelas bahwa sangat jauh berbeda dibandingkan dengan usianya sebenarnya. Nah, artinya bahwa segala sesuatu bisa berubah dengan cepat. Betul ya? Bisa berubah dengan cepat. Yang dulunya kaya tiba-tiba ketemu kok sudah melarat. Ada juga yang dulunya melarat kok sekarang jadi kaya. Ya? Jadi kita tidak tahu. Segala sesuatu bisa terjadi, berubah setiap saat. Nah, karena itu jangan kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki hari ini.
Sekali lagi bersyukurlah. Alkitab berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala keadaan. Katakan amin. Mungkin engkau melihat dirimu, kok dibanding dengan dia, aduh enaknya dia ya, hidupnya senang, rumahnya bagus, uangnya banyak, kok saya begini? Kita belum tentu tahu apa yang terjadi dengan orang itu. Setelah masuk dalam hidupnya baru kita tahu, ya. Ternyata dia memang kelihatannya enak, nyaman, ternyata banyak utangnya di bank. Ya kan? Kita tidak bisa terlalu menilai seseorang dari tampilan luar, ya. Ada orang kalau kita ketemu orangnya sopan sekali, baik sekali. Begitu kita bergaul dengan dia 10 hari, aduh ternyata aslinya kelihatan. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita sembunyikan dalam hidup ini. Bapak Ibu, mari kita mau belajar untuk selalu berharap kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa seperti hamba perempuan yang mengharapkan makanan dari tangan nyonyanya, seperti hamba laki-laki yang mengharapkan pemberian kepada Tuhannya, demikian juga kita berharap kepada Bapa kita. Katakan amin. Ya, setiap hari kita berkata, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Tuhan memberkati. Saya ulang mulai Tuhan ke depan. Sambil bangkit berdiri kita kasih sebuah pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Bumi udara Tuhan pelihara.
Saudaraku, Tuhan adalah Bapa yang baik dan setia, yang tidak pernah membiarkan kita terlunta-lunta. Dia selalu memperhatikan, mencukupi, mendengarkan doa-doa keseluruhan kita. Apapun yang menjadi masalahmu hari-hari ini, datanglah kepada Tuhan, bergumullah dengan Tuhan, berdoalah dengan tak jemu-jemu, sampai satu hari engkau melihat jawaban doa terjadi dalam hidupmu. Seringkali Tuhan menunda untuk melihat waktu yang tepat. Karena waktu Tuhan selalu indah pada waktunya. Haleluya. Mungkin selama ini kau sedang bergumul, ada banyak permohonanmu, doa-doamu yang belum terkabul. Ingat Abraham, 25 tahun dia berdoa sampai Tuhan mengabulkan permohonannya. Seorang anak lahir dari kandungan Sarah istrinya. Seringkali Tuhan menunda untuk melihat sejauh mana kita mentaati, beriman, dan berharap kepadanya. Kalau hari ini kau masih tekun dengan doamu, teruslah berdoa. Dan yakinlah bahwa satu hari Tuhan pasti mengabulkan permohonanmu. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang butuh didoakan. Kau boleh angkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di dalam. Tuhan, ini kami yang angkat tangan. Kami datang menghadap Tuhan pada pagi siang ini. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu mendengar seruan kami. Engkau Bapa yang peduli dengan kami. Apa yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu sejauh mana kami kuat menghadapinya. Sebab itu hamba berdoa setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Lepaskanlah pengurapan atas setiap mereka. Berikan mereka kekuatan, pengharapan. Mereka tidak akan pernah putus asa. Mereka tetap percaya bahwa satu hari terjadi dalam hidup mereka. Dan mungkin hari ini adalah jawaban itu turun. Sebab itu rapi setiap mereka berkudus. Sesuai dengan kebutuhan mereka, datanglah, jawablah, terima dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, sembuhkan Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakit kami disembuhkan. Berbagai pergumulan yang sedang kami hadapi, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, terima dalam nama Yesus. Pelayanan-pelayanan kami semakin berkembang, terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan terima kasih buat siang ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati negeri ini, berkati pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet Kerja, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia. Berkati juga TNI sebagai alat pertahanan negara di darat, laut, dan udara. Mereka tetap menjaga kedaulatan bangsa kami. Kepolisian sebagai institusi yang Tuhan pilih untuk menjaga keamanan di bangsa kami. Tuhan juga berkati supaya terus menjaga keamanan di berbagai tempat di seluruh negeri ini. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga peradilan yang ada supaya benar-benar menerapkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Berkati juga pemerintah di tanah Toraja ini agar mereka bekerja dalam takut akan Allah. Kami doakan khusus buat gereja-gereja yang masih mengadakan ibadah hari ini, dimanapun Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan berkati. Kami doakan juga Yerusalem, kota
kota kudus-Mu. Shalom Allah ada di sana. Berkati juga gembala pembina kami, pendeta Dr. Insinyur Ivan Harjo. Berikanlah hamba-Mu kesehatan, kesetiaan dalam berbagai pelayanannya, baik di dalam dan luar negeri. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dan semua yang telah melayani hari ini, kembalikan urapan yang baru kepada kami semua. Dan sebelum jemaat pulang, biarlah Tuhan selalu memberkati dan melindungi mereka. Mari angkat kedua tanganmu dan pulanglah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Yesus mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai di ujung bumi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Terimalah kuasa dari Tuhan Yesus. Kiranya persekutuan minyak manis oleh Roh Kudus menyertai saudara hari ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.